Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Kadek Mila Yuliantari dengan NIM 037 dari kelas 2A. Yang saya hormati Ibu Igusti Ayustri Diana Putri, SKM MPH, selaku dosen pembimbing mata kuliah komunikasi dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi komunikasi efektif. Nah, sebelumnya, komunikasi adalah proses pengiriman dan penyampaian informasi antara individu ataupun kelompok, dan komunikasi adalah dasar untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sosial. Nah, tidak jauh dari komunikasi efektif yaitu komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap atau sering disebut dengan attitude change pada orang yang terlibat dalam komunikasi. Nah, komunikasi efektif memungkinkan seseorang dapat bertukar informasi, ide, kepercayaan, dan sikap antar dua orang atau kelompok yang hasilnya sesuai dengan harapan. Komunikasi efektif mempunyai tujuan untuk memberi kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi dan penerima pesan, sehingga terjadinya feedback yang baik antara pemberi dan penerima pesan. Nah, selanjutnya adapun prinsip dasar komunikasi efektif. Yang pertama, respect. Yang terpenting dalam komunikasi efektif adalah sikap menghargai setiap individu yang menjadi tujuan pesan dari yang kita sampaikan. Nah, dengan adanya respect ini, diupayakan kita dapat mentolerir para komunikan. Yang kedua, empati. Empati merupakan kemampuan untuk menempatkan diri sendiri pada situasi dan kondisi orang lain. Di mana dengan adanya empati diupayakan pesan yang kita sampaikan dapat tepat sasaran diterima oleh para komunikan. Yang ketiga ada audible, berarti pesan yang kita disampaikan dapat diterima oleh penerima pesan. Yang keempat yaitu clarity, adalah kejelasan dari pesan itu sendiri sehingga tidak menimbulkan persepsi atau berbagai penafsiran yang berbeda-beda. Dan yang terakhir adanya humble. Membangun komunikasi efektif salah satunya dengan sikap humble atau rendah hati. Sikap ini ada kaitannya dengan sikap respect yaitu membangun rasa menghargai orang lain. Humble dibarengi dengan sikap terbuka akan kritik dan saran. Nah, selanjutnya adapun unsur-unsur komunikasi. Yang pertama, komunikator ataupun sender atau pengirim pesan adalah orang yang mengirim informasi atau berita kepada komunikan melalui media. Nah, komunikator ini adalah orang yang sangat penting karena merupakan awal terjadinya komunikasi atau sumber terjadinya komunikasi. Yang kedua, adanya komunikan atau penerima atau receiver. Nah, adalah orang yang menerima pesan dan lalu memahaminya, lalu menganalisisnya, dan lalu memberikan tanggapan. Yang ketiga, ada media. Media adalah saluran atau channel yang digunakan untuk mengirimkan pesan untuk proses komunikasi. Nah, media ini dapat berupa bahasa verbal dan nonverbal. Biasanya dalam bentuk tulisan, lisan, mimik wajah, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada pesan. Pesan adalah isi komunikasi atau message yang ingin disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Dan yang terakhir, adanya tanggapan. Tanggapan merupakan dampak atau efek komunikasi yang diberikan oleh komunikan kepada komunikator yang telah mengirimkan pesan. Nah, selanjutnya adapun fungsi komunikasi efektif. Yang pertama, fungsi informasi. Untuk memberitahukan sesuatu atau pesan kepada pihak tertentu dengan maksud agar komunikan memahaminya. Yang kedua, fungsi ekspresi. Sebagai wujud ungkapan, perasaan atau pikiran komunikator atas apa yang dia pahami terhadap sesuatu hal atau suatu permasalahan. Yang ketiga, fungsi kontrol. Nah, fungsi kontrol ini untuk menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan dengan memberi pesan berupa perintah,
peringatan, penilaian, dan lain sebagainya. Yang keempat ada fungsi sosial, untuk keperluan rekreatif dan keakraban hubungan antara komunikator dan komunikan dalam komunikasi. Dan yang terakhir adalah fungsi ekonomi, yaitu keperluan untuk transaksi usaha atau bisnis yang berkaitan dengan finansial, barang, dan jasa. Nah, selanjutnya ada pun hambatan komunikasi efektif. Yang pertama, status efek. Status efek terjadi karena perbedaan status sosial antara individu satu dengan yang lainnya. Misalnya, seorang karyawan harus selalu patuh pada atasan. Yang kedua, semantic problem, di mana semantic problem menitik beratkan pada bahasa yang digunakan komunikator. Para komunikator harus pandai-pandai menggunakan bahasa agar tidak terjadi misunderstanding atau salah memahami pada komunikan. Yang ketiga, perceptual distraction. Perceptual distraction terjadi karena perbedaan persepsi antara individu satu dengan yang lainnya. Yang keempat, adanya cultural difference. Cultural difference terjadi karena perbedaan budaya setiap individu, di mana dalam satu kelompok bisa terdapat perbedaan suku, ras, agama, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu physical distraction. Physical distraction ini terjadi karena lingkungan fisik yang tidak memadai. Misalnya saja lingkungan yang riuh, ataupun ribut tidak dapat digunakan untuk komunikasi efektif. Yang keenam adalah poor choices of communication channels. Nah, pada kesalahan ini adalah yaitu kesalahan karena penggunaan medianya. Jadi media yang digunakan adalah kurang tepat. Misalnya saja menggunakan media komunikasi yaitu telepon. Saat menelpon suara terputus-putus jadi tidak jelas. Yang terakhir adalah no feedback. Ini terjadi karena komunikan tidak merespon atau tidak menanggapi pesan yang diberikan oleh komunikator. Jadi, komunikasi ini berlangsung dalam satu arah. Nah, sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai komunikasi efektif. Semoga apa yang saya sampaikan dapat membantu dan jika ada kesalahan kata saya mohon maaf dan akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.